Ibu Bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saya memimpin pemberkatan nikah, kita tahu inti dari upacara pemberkatan nikah adalah pengucapan janji nikah. Itu yang paling inti dari upacara pemberkatan nikah. Intinya ada di situ. Maka saya selalu tidak berkenan, saya selalu marah kalau pasangan suami istri yang saya berkati itu ketika mengucapkan janji nikah ini tidak sungguh-sungguh, atau bahasa Belandanya itu cengengesan, itu saya marah sekali, Karena ini intinya itu di sini pengucapan janji nikah, Jadi Herman, aku bersedia menjadi istrimu, aku berjanji akan mencintaimu dalam untung dan malang, dalam sehat dan sakit, dan seterusnya, dalam suka dan duka, dan seterusnya. Wati, aku bersedia menjadi suamimu dan berjanji untuk menghormati dan mencintaimu dalam untung dan malang, sehat dan sakit, suka dan duka, dan seterusnya. Ini inti dari pemberkatan nikah, Nah, kalau intinya saja sudah cengengesan, tidak serius, main-main, apalagi yang lain-lain, Dan ini sudah pengalaman saya selama ratusan kali memimpin pemberkatan nikah. Biasanya yang waktu pemberkatan nikah tidak serius, main-main, itu biasanya enggak sampai 5 tahun datang lagi ke saya mau mengurus anulasi. Nah ini karena memang waktu mengucapkan janji nikah itu enggak sungguh-sungguh, enggak pakai perasaan, enggak pakai hati, asmuni, asal muni, tahu asal muni, asal bunyi. Demikian juga dalam hal hidup membiara, Saya juga sering menjumpai biarawan-biarawati belum 5 tahun kaul kekal sudah minta mundur, mengundurkan diri. Saya yakin ketika mereka mengikrarkan kaul kekal, mereka juga tidak sungguh-sungguh, tidak tulus, tidak dengan kesungguhan hati, tidak pakai perasaan, asmuni, Jadi kaul kekal kelihatan kok senyum-senyum, ini padahal ini peristiwa yang luar biasa, kaul kekal ini peristiwa yang ultimate, luar biasa, kok bisa senyum-senyum, cengengesan gitu, Maka enggak heran kalau sebentar mengundurkan diri, Jadi menghayati janji di hadapan Allah itu adalah sesuatu yang sangat penting, Makanya dalam Injil hari ini dikisahkan Tuhan Yesus itu sampai 3 kali mengajukan pertanyaan yang sama kepada Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Sampai 3 kali. Kenapa kok sampai 3 kali? Karena jawaban Petrus yang pertama dan kedua itu tidak sungguh-sungguh, asmuni, tidak pakai perasaan, asal bunyi gitu, enggak pakai perasaan, enggak dihayati. Maka Tuhan Yesus akhirnya mengulang sampai 3 kali. Untungnya pertanyaan yang ketiga Petrus sudah sadar, Petrus merasa sedih, kok kenapa diulang-ulang sampai 3 kali, Petrus lalu tersadar dan jawaban yang ketiga dia ucapkan dengan sungguh-sungguh. Maka Tuhan Yesus tidak sampai mengulang ke 4 kali, ke 5 kali, ke 6 kali, tidak, cukup 3 kali. Ini karena penting, mengucapkan janji, menyatakan cinta kepada Allah dengan penuh perasaan, dengan ketulusan hati itu sangat penting. Orang yang sungguh-sungguh mengucapkan janji nikah dengan hati, dengan ketulusan, dan kesungguhan hati, pasti pernikahannya akan bahagia. Karena memang sejak awal dia sudah serius, sudah sungguh-sungguh. Demikian juga orang yang hidup membiara, seperti saya, ketika mengikrarkan kaul kekal itu mengucapkan dengan sungguh-sungguh, dengan hati, dengan perasaan. Pasti hidup membiara itu sekarang sudah 15 tahun, 16 tahun, pasti akan dilalui dengan penuh sukacita, kegembiraan, penuh rasa syukur yang mendalam. Karena apa? Karena di awal itu sudah serius, sudah sungguh-sungguh, enggak main-main, enggak cengengesan, bahasa Spanyolnya, Nah, maka ini sungguh sangat penting, Maka pertanyaan Tuhan Yesus ini mari kita renungkan di dalam hidup kita masing-masing secara sungguh-sungguh,
nggak tahu, saya nggak terlalu kenal dengan umat paroki Meruya ini ya, paroki MKK ini nama-namanya. Kalau MBK saya hafal betul ya. Nah, ini mungkin ada yang namanya Herman ya. Jadi ya coba tanyakanlah pada dirimu sendiri ya. Herman, apakah engkau sungguh-sungguh mengasihi aku? Nah, ini harus direnungkan sungguh-sungguh ya. Jangan sampai asmuni ya, asal muni. Ya Tuhan Yesus, masa kamu tidak tahu aku mengasihi engkau ya, tapi enggak dari hati ya, hanya di bibir saja. Ini bahaya ya. Sukacita itu sangat penting di dalam kehidupan. Maka hari ini memang kita mendoakan saudara-saudari yang sedang kesusahan ya dalam bidang ekonomi. Tapi mari kita juga memperhatikan diri kita sendiri juga ya. Banyak umat yang datang kepada saya, Romo, saya sudah doa ini, doa itu, novena ini, novena itu, tapi kenapa usaha saya kok seret ya? Usaha saya kok enggak maju-maju, begitu-begitu aja dari dulu ya. Masalahnya apa? Karena tidak ada sukacita ya. Sebagai pengusaha, sebagai pedagang, bagaimana konsumen akan datang, bagaimana customer akan datang kalau mulut kita, bibir kita ini cemberut terus ya. Pasti nggak akan ada customer yang datang, yakin ya. Tapi coba kalau kita selalu tersenyum, penuh sukacita di dalam kehidupan ini, rezeki nggak usah diundang, datang sendiri. Ya. Romo-romo paroki Tomang itu ya, paroki MBK itu semuanya ceria-ceria, ya, ceria-ceria, penuh sukacita, bahagia. Maka kami 4 orang ini suka sekali dengan musangking. Tahu musangking? Nah, durian ya. Kami nggak pernah minta kepada umat, tapi tiap hari selalu mengalir musangking itu ya. Sampai akhirnya semua kolesterolnya 200 ya. Ya. Kenapa? Karena ada senyum, ada sukacita, ada kegembiraan di dalam pastoran ya. Maka ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, saya yakin Anda semua ingin ya ekonomi membaik ya, bisnis usaha Anda membaik, maka doa saja tidak cukup ya. Hal yang sangat penting juga yang harus kita terapkan dalam hidup adalah sukacita, kegembiraan, kebahagiaan ya. Maka mulailah dari menghayati sungguh-sungguh rasa cinta kepada Tuhan, rasa cinta kepada Allah. Harus sungguh-sungguh ya, jangan hanya di bibir, harus kita hayati, harus kita hidupi secara tulus, harus keluar dari hati, harus kita nyatakan dengan penuh perasaan. Semoga sukacita dan kegembiraan sungguh-sungguh membuat hidup kita berkelimpahan dan berkat Tuhan senantiasa mengalir di dalam hidup kita masing-masing.